Salam, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa bertemu walaupun memakai wadah seperti ini, karena negara kita bahkan seluruh dunia sedang mengalami wabah virus corona. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah, ibadah cukup di rumah, sehingga pada saat hari ini kita menggunakan media video ini sebagai wadah kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di akhir zaman memang ibadah-ibadah seperti inilah, ibadah-ibadah di rumah inilah yang akan terjadi. Di akhir zaman kita tidak butuh lagi full musik, kita tidak butuh lagi gedung-gedung gereja, bahkan kita tidak butuh lagi pendeta. Tetapi di akhir zaman yang dibutuhkan adalah ibadah-ibadah keluarga. Karena pada saat itu kita akan dilarang ibadah di gereja. Oleh karena itu, gereja harus mempersiapkan keluarga untuk bisa membuat ibadah di rumah masing-masing. Yang menjadi tema renungan kita di Minggu Pagi yang Indah ini, saya ambil judul Keluarga yang Kuat Melahirkan Generasi yang Kuat. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita ambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Karena di dalamnya ada anak, ada generasi kita yang akan melanjutkan kehidupan kita. Oleh karena itu, keluarga perlu membangun kehidupan dengan Tuhan Yesus sebagai batu karang. Yesus dikatakan batu karang. Sehingga apa? Kehidupan keluarga harus bergantung kepada Kristus. Dan itulah yang harus diajarkan, ditanamkan kepada keluarga-keluarga, ditanamkan kepada anak-anak, supaya anak-anak itu memiliki pondasi yang kuat. Kristus akan sepenuhnya menopang kehidupan keluarga dan memampukan keluarga melewati ujian, badai, apapun yang mengancam keluarga itu, supaya keluarga itu tetap kokoh dan kuat, serta memperoleh keselamatan yang kekal. Keluarga memiliki peluang besar untuk membangun karakter yang kuat dalam diri anak-anaknya. Tentu, Bapak Ibu Saudara terkasih, karakter ini dapat dibangun hanya melalui keluarga-keluarga yang harmonis. Keluarga-keluarga yang hidupan keluarganya menjadi teladan, sehingga anak-anak akan terbangun karakter yang baik, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang model. Ada dua hal yang akan kita pelajari dari tema ini, dari firman Tuhan ini. Yang pertama, supaya keluarga kita kuat, kita harus membiasakan pola hidup Kristiani di tengah-tengah keluarga kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 poin
yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Kenapa keluarga perlu membiasakan pola hidup Kristiani? Yang pertama, keluarga setiap hari harus bertekun dalam pengajaran Rasul. Artinya, keluarga itu harus setia dalam membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena inilah yang akan menguatkan, akan menopang, dan akan membentengi anak-anak kita, keluarga kita dari ajaran-ajaran yang sesat, bahkan dari virus corona. Yang lalu kita sudah membahas hari semalam, yaitu dalam Mazmur 127 ayat 1, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang menjadi pengawal, maka sia-sialah orang yang mengawalnya. Kita perlu menghadirkan Tuhan. Kita perlu memberikan firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya dia tidak takut, tidak perlu khawatir tentang apapun, bahkan terhadap virus corona. Yang kedua, kita perlu bersekutu, membuat persekutuan di tengah-tengah keluarga kita setiap saat. Apapun kesibukan kita, kita jangan lupa membangun mesbah keluarga kita, persekutuan di tengah-tengah keluarga kita. Yang ketiga, kita perlu memberikan waktu makan bersama di tengah-tengah keluarga kita. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, kita harus berdoa bersama-sama dengan anak-anak kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, akan membentuk hidup anak-anak kita menjadi hidup memiliki nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, kita harus membuat disiplin rohani dalam keluarga kita. Ada 3 hal yang perlu kita pedomani di dalam disiplin rohani di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama, biasakan ibadah pagi dalam keluarga setiap hari. Dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, pada hari masih gelap, Yesus bangun dan berdoa. Jikalau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, pagi-pagi benar berdoa, apalagi kita. Kita perlu menyerahkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita setiap hari. Kita perlu berdoa, menyerahkannya supaya Tuhan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Yang ketiga, siang hari sesudah makan perlu diadakan doa pribadi dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi firman Tuhan yang kita terima pada saat pagi hari? Kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan, kita ajari anak-anak kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan sesudah siang hari. Dan yang ketiga, malam hari, sesudah makan malam, lakukan pembacaan Alkitab lagi dan kita melakukan refleksi terhadap apa yang terjadi hari itu. Saking percaya, kalau keluarga-keluarga melakukan hal ini semua, maka keluarga-keluarga kita, khususnya keluarga jemaat GPI El Shaddai Lubukpakam, akan menjadi keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang dapat memenangkan jiwa-jiwa, keluarga-keluarga yang dapat menjadi teladan bagi Kristus, suratan Kristus. Saya akan percaya, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan bisa melalui badai ini. Sebagai kesimpulan dari renungan firman Tuhan yang akan kita pedomani hari ini adalah keluarga yang dibangun dan bertumpu di atas Kristus memberikan dampak bagi anak-anak dalam proses pertumbuhan sehingga memiliki karakter yang kokoh dalam Kristus. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini. Kiranya Bapak Ibu di rumah masing-masing dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Salam.